Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dalam mengkaji kitab Akhlaq Hamalatil Quran karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. ثم أمر الله الكريم خلقه أن يؤمنوا به. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluknya untuk beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi beriman kepada isi Al-Qur'an adalah wajib. Beriman dengan pedoman yang disampaikan di dalam Al-Qur'an adalah wajib sekalipun tidak sesuai dengan isi hatinya, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyangnya, tidak sesuai dengan adat istiadat yang ada di kampungnya. Karena Al-Quran adalah hidayah yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mengikuti petunjuk Allah, bukan hidup mengikuti kebiasaan yang ada di daerah. Itu adalah bukan petunjuk. Tapi barang siapa yang ingin mengharapkan ridha Allah, maka mengikuti petunjuk apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa ya'malu bimuhkamihi, dan mengamalkan ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat yang sudah jelas sekali maknanya. Fayuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Mereka diperintahkan untuk menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebaliknya atau mengikuti hawa nafsunya. Ada seorang yang mengatakan khamr itu halal karena sudah tradisi, bisa jadi seperti itu. Atau yang semisalnya, padahal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa yu'minu bimutasyabihihi, dan beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya diketahui oleh sebagian ulama, tidak diketahui oleh semuanya. Tapi semuanya maknanya sebetulnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tentunya. Tapi sebagian orang tidak mengetahuinya. Ketika dia dalam posisi belum mengetahui ayat-ayat Allah, makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka yang diperintahkan adalah beriman. Wa ya'tabiru bi amsalihi, dan mereka diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi di antara metode penyampaian materi yang ada di dalam Al-Quran adalah dengan cara memberikan permisalan, dan itu akan lebih menarik bagi seorang yang mendengarkan. Ya. Jadi diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari permisalan itu. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itu adalah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia. Jadi disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah ingin menyampaikan materi kepada makhluknya, pelajaran dan hidayah yang ada di dalamnya. Ya, diharapkan mereka berusaha untuk mengetahui apa maksud dari permisalan ini. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidaklah mengetahui maksud dari permisalan itu melainkan orang-orang yang faham, yang berilmu. Sehingga para ulama kita sedih kalau tidak faham tentang permisalan atau maksud dari permisalan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Qala ba'dus salaf, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي. Jika aku mendengar permisalan yang ada di dalam Al-Quran dan aku belum faham, maka saya menangis atas diriku sendiri. Kenapa saya nggak faham? Jadi mereka
para ulama. Kita berusaha memahami permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa yaqulu amanna bihi kullum min indi rabbina. Kemudian diharapkan orang-orang yang mendengar dari ayat-ayat muhkam, kemudian mutasyabih, dan semua apa yang ada di dalam Al-Quran mengatakan kami beriman semua yang datang dari Rabb kami. Nah, demikian akhlak seorang mukmin, terutama orang yang punya hafalan Quran, diharapkan dia akhlaknya, akidahnya, ibadahnya seperti yang apa yang di dalam Al-Quranul Karim. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Ya, mengimani semua apa yang ada di dalam Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan thumma wa'adahum ala tilawatihi wal amal bihi an-najata minan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran sukses selamat dari neraka. Wad-dukhula ilal jannah, dan masuk surga. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau mengamalkan Al-Quran, orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka beliau menyampaikan Allah memberikan janji kepada mereka selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم ندب خلقه جل وعلا إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada makhluknya ketika membaca kitabnya hendaknya ditadabburi maknanya. Jadi bukan maksud membaca Al-Quran itu akhiri ayatin fil Quran, bukan maksud ketika dia membaca Al-Quran yang penting selesai hatam. Bukan itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi, memerintahkan kepada siapa yang membaca, hendaklah mereka berusaha mentadabburi maknanya. Ini berarti seorang muslim juga harus belajar tafsir Al-Quran. Ya, dan ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing, waktunya seminggu sekali, 1 pekan sekali atau 2 kali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang pasti ada usaha untuk melakukan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tadabbur Al-Quran. Wa yatafakkaru fihi biqulubihim, dan mereka bertafakur, diharapkan ketika membaca Al-Quran bertafakur dengan hati mereka, mempelajari dengan hati mereka. Afala yatadabbarun al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quranul Karim? Dan ini merupakan perintah. Dan juga disebutkan pada ayat yang lain dalam surat Sad, kitabun anzalnahu ilaik. Kitab kami turunkan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarakun liyadabbaru ayatihi. Mubarak diberikan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran ini diturunkan, ya, membawa keberkahan yang begitu banyak. Siapa yang mau membacanya, bermuamalah dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya diberikan tambahan berkah daripada orang-orang yang tidak mau membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Wa idza sami'uhu min ghairihim ahsanu istima'ahu. Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran dari yang lain, mereka bagus mendengarkannya. Ya, di sini ketika ada orang membaca Al-Quran, maka adab bagi ahlul Quran adalah mendengarkannya. Mendengarkan dari apa yang dibaca tadi, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ثم وعدهم على ذلك الثواب الجليل وله الحمد. Kemudian Allah memberikan janji kepada mereka, ya, ketika orang membaca Al-Quran, ditadabburi, kemudian tentunya diamalkan, dan ketika mendengarkan dari yang lain, maka dia bagus memperdengarkan, maka dia bagus mendengarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, jika orang tersebut melakukan demikian, Allah akan memberikan janji kepada mereka pahala yang banyak. Walahul hamd, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang ingin mendapatkan banyak pelajaran dari Al-Quran, maka harus menggunakan hatinya dan memasang telinganya. Dan ini merupakan kaidah tadabbur dalam mempelajari Al-Quranul Karim, disebutkan dalam surat Qaf ayat 37, Inna fi dzalika lidzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu, maksudnya adalah pada ayat ini menjelaskan tentang dicelakakan umat-umat terdahulu, itu adalah terdapat pelajaran bagi siapa liman kana lahu qalbun, bagi yang punya hati, punya akal, yang dia menggunakan akalnya. Awal qasam'a, atau dia memasang telinganya, wa huwa syahid ay hadirul qalb. Di sini ada dua orang, ketika dia membaca, dia gunakan akalnya. Dia gunakan akalnya untuk mempelajari isinya, mempelajari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ketika dia mendengarkan bacaan dari orang lain, dia pasang telinganya dan hatinya dipasang. Ya, ada dua cara tadabbur bagi orang yang sendiri membacanya, atau ketika dia mendengarkan bacaan dari orang lain agar bisa mendapatkan manfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyampaikan dalam Majmu'ul Fatawa, fastima'u ayatillahi wa tazakki biha amrun wajibun ala kulli ahad. Mendengarkan ayat-ayat Allah dan mentazkiyah dirinya dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tazkiyah, mensucikan hati, membersihkan pikiran-pikiran kotor, dan membersihkan keyakinan-keyakinan yang tidak bagus, akhlak tercela, itu bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah tazkiyah. Membersihkan dirinya dengannya adalah suatu perkara yang wajib bagi semua orang. Kata beliau, فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْ سَمَاءِ رِسَالَةِ سَيِّدِهِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا رَسُولَهُ إِلَيْهِ. Maka wajib bagi setiap hamba untuk mendengarkan risalah, ya, risalah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian, ya, motivasi yang sangat bagus sekali, dan kewajiban bagi kita untuk selalu beriman kepada Al-Qur'an, beriman terhadap yang muhkam, yang mutasyabih, mengamalkan isi yang ada di dalamnya, dan juga mentadabburi Al-Quranul Karim. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.